Hai semuanya, untukmu yang saat ini memiliki keraguan, aku tahu ada saat-saat di mana hidup terasa seperti jalan berkabut. Kamu melangkah, tapi tak benar-benar tahu kemana arahmu. Setiap keputusan terasa berat, setiap langkah terasa penuh tanya. Ada bagian dari dirimu yang ingin maju, tapi ada juga sisi lain yang ingin berhenti saja. Keraguan itu datang diam-diam, tanpa permisi. Lalu tiba-tiba tinggal di dalam dada, membuatmu mempertanyakan segalanya. Diri sendiri, pilihanmu, bahkan rencana yang dulu kamu yakini. Tidak ada yang salah dengan merasa ragu. Justru, keraguan adalah tanda bahwa kamu masih peduli. Kamu peduli dengan hasil, peduli dengan arah, peduli apakah langkahmu benar atau tidak. Orang yang benar-benar tidak peduli tidak akan merasa ragu sama sekali. Tapi kamu mungkin sedang berada di tengah pusaran antara ingin melangkah dan takut salah. Kamu ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi kenyataan seringkali membuat keyakinan itu rapuh. Keraguan itu manusiawi. Ia muncul ketika keyakinan dan ketakutan saling tarik-menarik di dalam diri. Ada bagian dari hatimu yang berkata, "Ayo lakukan saja, kamu bisa." Tapi suara lain membisik, "Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau semuanya sia-sia?" Di antara dua suara itulah, kamu seringkali terjebak seperti perahu di tengah arus yang berlawanan. Kamu ingin maju, tapi ombak ketakutan terlalu kuat menahanmu. Terkadang, kamu mencoba mencari kepastian dari luar diri. Kamu bertanya kepada orang lain, berharap ada yang memberi jawaban yang kamu butuhkan. Tapi, semakin banyak jawaban yang kamu dengar, semakin besar pula kebingunganmu. Sebab, pada akhirnya, tak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar tahu jalan hidupmu, kecuali dirimu sendiri. Kadang kamu hanya perlu hening, bukan saran. Kamu hanya perlu waktu untuk mendengar suaramu sendiri, bukan suara orang lain. Namun, di dunia yang begitu bising ini, hening adalah hal langka. Kita selalu tergoda untuk mencari pembenaran dari luar diri, untuk mencari alasan agar tidak perlu menghadapi diri sendiri. Padahal, seringkali keraguan itu bukan datang karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu sering mendengarkan ketakutan yang bukan berasal dari hati kita. Ketakutan yang mungkin datang dari pengalaman buruk orang lain, dari komentar yang tidak membangun, atau dari rasa takut yang diwariskan oleh masa lalu. Pernahkah kamu berpikir, mungkin keraguan itu bukan musuh, melainkan cara alam semesta memintamu untuk berhenti sejenak dan menata ulang arah? Mungkin ia datang bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk memastikan bahwa langkah berikutnya yang kamu ambil benar-benar berarti. Sebab, jika kita berjalan tanpa pernah meragukan apapun, mungkin kita akan berakhir di tempat yang tidak kita inginkan, hanya karena kita terlalu yakin pada hal yang salah. Keraguan, bila disikapi dengan bijak, bisa menjadi cermin yang jujur. Ia menunjukkan bagian-bagian dari dirimu yang belum yakin, belum siap, atau belum berdamai. Ia membuatmu bertanya, dan dalam pertanyaan itulah, seringkali kamu menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Mungkin kamu tidak menemukannya hari ini, tapi proses mencari itu sendiri sudah cukup berharga. Sebab, dalam proses itulah kamu belajar memahami dirimu lebih dalam. Ada masa di mana kamu akan merasa sendirian dengan semua pertanyaanmu. Dunia tampak berjalan cepat, sementara kamu masih terjebak di titik yang sama. Kamu mungkin iri pada orang-orang yang tampak yakin dengan hidupnya, yang tahu apa yang mereka inginkan, yang berjalan dengan mantap tanpa terlihat ragu sedikit pun. Tapi percayalah, setiap orang punya keraguannya sendiri. Mereka hanya pandai menyembunyikannya. Ada yang menutupinya dengan tawa, ada yang menutupinya dengan kesibukan, ada pula yang bersembunyi di balik pencapaian. Namun di balik semua itu, manusia tetap manusia, rentan, gamang, dan sesekali tak tahu arah. Maka tidak apa-apa jika saat ini kamu sedang ragu. Tidak apa-apa jika kamu belum tahu harus melangkah kemana. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu untuk berpikir dan menata hati. Hidup tidak selalu menuntutmu untuk segera tahu jawabannya. Kadang hidup hanya ingin kamu belajar untuk tenang dalam ketidaktahuan. Mungkin kamu berpikir, bagaimana kalau aku salah? Tapi coba ubah pertanyaannya. Bagaimana kalau aku tidak pernah mencoba? Kesalahan bisa diperbaiki, tapi kesempatan yang hilang tidak selalu kembali. Banyak orang menyesal bukan karena mereka salah memilih, tapi karena mereka tidak pernah berani memilih sama sekali. Rasa ragu yang tidak dihadapi bisa berubah menjadi penyesalan yang panjang. Kamu tidak perlu menunggu semuanya pasti untuk memulai. Tidak ada momen yang benar-benar sempurna. Tidak ada kondisi yang sepenuhnya aman.
Hidup selalu tentang menyeimbangkan antara ketakutan dan keberanian. Kadang kamu akan jatuh, tapi jatuh pun bisa jadi bagian dari perjalanan yang indah. Karena dari jatuh itulah kamu belajar berdiri dengan cara yang berbeda. Keraguan tidak akan hilang begitu saja, tapi kamu bisa belajar hidup bersamanya. Kamu bisa belajar mengenali kapan ragu itu memberi tanda bahaya dan kapan ia hanya menakut-nakuti saja. Ada ragu yang baik yang membuat kamu berpikir sebelum bertindak, tapi ada pula ragu yang hanya mengurungmu di tempat. Yang pertama lahir dari kesadaran, yang kedua lahir dari ketakutan. Tugasmu adalah membedakan keduanya. Jika kamu sedang merasa ragu tentang sesuatu, tentang masa depan, hubungan, karir, atau bahkan tentang dirimu sendiri, cobalah untuk tidak menghindar. Tataplah rasa itu dengan lembut, jangan lawan, jangan benci. Tanyakan perlahan pada dirimu, apa sebenarnya yang aku takutkan? Sebab, di balik keraguan, seringkali tersembunyi ketakutan yang belum kamu pahami. Ketika kamu berani menatap rasa takut itu, kamu akan menemukan bahwa sebagian besar darinya hanyalah bayangan. Ia tampak besar karena kamu melihatnya dari jauh. Tapi saat kamu mendekat, kamu sadar bahwa ia tidak sebesar yang kamu kira. Kadang kita hanya butuh satu langkah kecil untuk menyadari bahwa jalan yang kita takuti sebenarnya tidak semenakutkan itu. Kamu tidak harus memiliki keyakinan penuh untuk memulai. Kadang cukup dengan sedikit pemberanian sudah cukup untuk membuat perbedaan besar. Percayalah, langkah kecil yang diambil dengan tulus jauh lebih berarti daripada 1000 rencana yang tidak pernah dijalankan. Dan kalaupun nanti kamu salah, tidak apa-apa. Kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kadang dari kesalahan kita justru menemukan arah yang benar. Hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang terus belajar dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Keraguan adalah bagian dari pertumbuhan. Ia hadir setiap kali kamu melangkah ke sesuatu yang baru, setiap kali kamu mencoba hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Justru kalau kamu tidak pernah merasa ragu, mungkin kamu sedang tidak benar-benar berkembang. Karena di luar zona nyaman selalu ada rasa tidak pasti yang menakutkan. Tapi di sanalah juga letak kebebasan dan kemungkinan. Jadi untukmu yang saat ini memiliki keraguan, mungkin ini saatnya berhenti menyalahkan diri karena merasa tidak yakin. Mungkin ini saatnya menerima bahwa keraguan adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda kelemahan. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan takut itu menghentikan langkahmu. Kamu boleh ragu, tapi jangan biarkan ragu itu membuatmu berhenti percaya bahwa kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Kadang keraguan itu muncul bukan karena kamu tidak tahu harus bagaimana, tapi karena kamu takut akan apa yang terjadi setelahnya. Kamu takut kecewa, takut terluka, takut tidak sesuai harapan. Kamu mungkin sudah pernah mencoba sebelumnya dan hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Sejak itu, kamu jadi berhati-hati, bahkan terlalu berhati-hati, sampai-sampai kamu tidak berani lagi melangkah. Tapi tahukah kamu, berhati-hati yang berlebihan bisa membuatmu kehilangan kesempatan yang seharusnya bisa kamu dapatkan. Kamu mungkin pernah mendengar kalimat, rasa sakit karena gagal hanya sementara, tapi rasa menyesal karena tidak mencoba bisa bertahan selamanya. Kalimat itu sederhana, tapi sangat benar. Keraguan membuat kita diam di tempat, dan diam terlalu lama membuat kita kehilangan momentum. Dunia terus berjalan, waktu terus bergerak, sementara kamu masih berdiri di titik yang sama, menimbang-nimbang langkah yang tak pernah kamu ambil. Coba pikirkan, berapa banyak hal yang sebenarnya kamu inginkan tapi tidak kamu kejar hanya karena ragu? Mungkin impian itu tidak sebesar mendirikan perusahaan besar atau menjadi orang terkenal. Mungkin sesederhana ingin belajar hal baru, memulai sesuatu dari nol, atau memperbaiki hubungan dengan seseorang. Tapi karena rasa takut dan ragu yang terus menahanmu, kamu memilih diam. Kamu menunggu momen yang tepat. Padahal kadang momen yang tepat itu harus kamu ciptakan sendiri. Keraguan seringkali membuatmu berpikir terlalu jauh ke depan, seolah kamu harus tahu hasil akhir dari setiap keputusan. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan. Bahkan orang yang paling yakin sekalipun, sesungguhnya juga sedang menebak-nebak arah hidupnya. Mereka hanya punya keberanian untuk tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Jadi kalau kamu menunggu sampai semua pasti, kamu mungkin akan menunggu seumur hidup. Percayalah, kamu tidak harus tahu semuanya untuk memulai sesuatu. Kamu hanya perlu tahu satu hal, bahwa kamu ingin mencoba. Itu sudah cukup untuk menyalahkan langkah pertama,
Terkadang, perjalanan itu baru memperlihatkan arahnya ketika kamu sudah berjalan di dalamnya. Jalan yang awalnya tampak gelap, perlahan akan terlihat jelas ketika kamu terus melangkah. Tapi kamu tidak akan pernah melihatnya kalau kamu tidak berani mengambil langkah pertama. Pikirkan seperti ini. Saat kamu menyetir mobil di malam hari, lampu depanmu hanya menerangi beberapa meter ke depan. Tapi dengan jarak pandang yang terbatas itu pun, kamu tetap bisa sampai ke tujuan. Begitu juga dengan hidup. Kamu tidak perlu melihat seluruh jalan untuk mulai melangkah. Cukup tahu sedikit arah dan percayalah pada prosesnya. Keraguan juga seringkali datang karena kamu terlalu keras menuntut kesempurnaan dari diri sendiri. Kamu ingin semuanya berjalan mulus, tanpa kesalahan, tanpa kegagalan. Tapi hidup tidak selalu memberi ruang untuk kesempurnaan. Hidup lebih banyak berisi ketidaksempurnaan yang justru membentukmu jadi lebih kuat. Kalau kamu menunggu semuanya sempurna dulu baru mulai, mungkin kamu tidak akan pernah mulai sama sekali. Jangan lupa bahwa setiap orang hebat pun pernah merasa ragu. Tidak ada yang benar-benar yakin di awal. Mereka hanya memutuskan untuk melangkah, walaupun takut, walaupun tidak tahu hasil akhirnya. Mereka memilih untuk percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang berarti. Dan ketika kamu melihat mereka sekarang, kamu hanya melihat hasil akhirnya, bukan ribuan detik penuh keraguan yang mereka lalui di tengah jalan. Kadang kamu membandingkan perjalananmu dengan orang lain, lalu merasa tertinggal. Kamu berpikir, kenapa mereka bisa yakin, sementara aku masih bingung? Tapi kamu lupa bahwa setiap orang punya waktu dan caranya sendiri untuk memahami arah hidupnya. Tidak ada keharusan untuk cepat. Tidak semua orang harus berlari. Ada yang menemukan keyakinan setelah berjalan pelan, dan itu tidak apa-apa. Keraguan bukan berarti kamu lemah. Justru, orang yang berani mengakui keraguannya sedang menunjukkan kejujuran pada diri sendiri. Ia tidak sedang menipu hatinya dengan kepastian palsu. Ia tahu bahwa keyakinan sejati lahir bukan dari paksaan, melainkan dari pemahaman yang tumbuh perlahan. Dan pemahaman itu hanya bisa datang kalau kamu berani tinggal bersama rasa ragu itu tanpa buru-buru mengusirnya. Mungkin sekarang kamu sedang berada di masa yang serba tidak pasti. Tentang pekerjaan, hubungan, atau arah hidup. Semuanya terasa abu-abu. Kamu tidak tahu apakah harus bertahan atau pergi, melanjutkan atau berhenti. Dalam momen seperti itu, jangan terburu-buru membuat keputusan besar hanya karena ingin cepat keluar dari ketidaknyamanan. Kadang, kamu perlu duduk tenang dulu, biarkan semuanya mengendap. Sebab, keputusan yang dibuat di tengah gelisah seringkali bukan keputusan yang jernih. Kamu tidak harus memaksa diri untuk tahu semuanya hari ini. Cukup tahu bahwa kamu sedang berproses, dan itu sudah cukup. Terkadang, satu-satunya hal yang perlu kamu yakini hanyalah bahwa kamu sedang di jalan yang benar, walaupun belum sampai tujuan. Proses itu tidak selalu terlihat, tapi setiap langkah kecilmu punya arti. Keraguan bisa terasa berat karena kamu merasa sendirian menjalaninya. Tapi kamu tidak benar-benar sendiri. Setiap orang punya titik di mana mereka merasa tidak yakin. Setiap hati pernah merasa goyah. Setiap pikiran pernah dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Dan tahu nggak? It's okay. Itu bagian dari menjadi manusia. Ada masa ketika kamu akan mengingat kembali semua keraguanmu sekarang dan tersenyum. Karena di masa depan kamu akan sadar bahwa semua rasa bingung ini adalah bagian penting dari perjalananmu menuju versi dirimu yang lebih kuat. Tanpa masa-masa ragu seperti ini, kamu tidak akan belajar arti percaya. Tanpa gelap, kamu tidak akan tahu betapa berharganya cahaya. Jadi, jangan terlalu membenci rasa ragu itu. Peluklah ia seperti sahabat yang sedang mengingatkanmu untuk berhenti sejenak dan menata langkah. Dengarkan apa yang ingin ia katakan. Mungkin keraguanmu sedang menunjukkan sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Entah itu ketidaksiapan, ketakutan lama, atau bahkan tanda bahwa kamu sedang diambang perubahan besar. Sebab, seringkali sebelum hal besar datang dalam hidup, rasa ragu justru muncul lebih kuat daripada biasanya. Seolah alam semesta sedang menguji, apakah kamu cukup berani untuk terus melangkah meski tidak ada jaminan apa-apa? Dan kalau kamu menjawab iya dengan tindakan, maka itulah awal dari perubahan. Tidak ada yang bisa menjamin masa depanmu akan selalu baik.
Tapi yang pasti, setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Kamu mungkin tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Kamu hanya perlu mempercayai satu hal sederhana, bahwa kamu mampu menavigasi hidupmu sendiri. Tidak harus sempurna, tidak harus selalu yakin, cukup terus bergerak dengan hati yang terbuka. Karena meskipun kamu ragu, selama kamu masih mau berusaha, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ada kalanya keraguan datang tidak karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu banyak berpikir. Pikiranmu sibuk menimbang segala kemungkinan, menghitung resiko, dan berusaha memastikan semuanya aman sebelum melangkah. Kamu ingin semuanya jelas, tidak ingin terluka lagi. Tapi hidup tidak selalu bisa direncanakan sebaik itu. Ada hal-hal yang baru bisa kamu pahami setelah kamu berani mencobanya. Kadang kamu baru mengerti arti sebuah langkah setelah kamu melangkah, bukan sebelumnya. Keraguan seringkali tumbuh dari kebiasaan kita untuk selalu mengontrol segalanya. Kita ingin hasilnya seperti ini, waktunya seperti itu, dan jalannya harus sesuai dengan bayangan kita. Tapi hidup tidak tunduk pada rencana manusia. Ia punya cara sendiri untuk mengajarkan sesuatu. Dan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan, kita mulai merasa takut lalu ragu. Seolah semua yang kita upayakan tidak ada gunanya. Padahal justru dalam situasi seperti itulah hati diuji. Apakah kamu masih mau percaya pada proses meski hasilnya belum terlihat? Tidak jarang keraguan juga datang karena luka yang belum sembuh. Luka dari masa lalu, dari kegagalan, penolakan, atau kehilangan yang membuatmu takut untuk mencoba lagi. Kamu mungkin pernah merasa sudah memberikan segalanya, tapi hasilnya justru menghancurkan hatimu. Sejak itu, kamu mulai membangun tembok tinggi di sekeliling diri. Kamu tidak ingin kecewa lagi, maka kamu berhenti berharap terlalu banyak. Kamu bilang pada diri sendiri bahwa kamu hanya sedang berhati-hati, padahal sebenarnya kamu sedang menutup diri dari kemungkinan yang baru. Padahal, tidak semua pengalaman buruk akan terulang. Tidak semua orang akan melukaimu seperti dulu. Tidak semua hal yang kamu coba akan berakhir gagal. Tapi keraguan sering menipu kita untuk percaya bahwa masa depan akan selalu sama dengan masa lalu. Ia membisikkan bahwa setiap langkah baru berpotensi menyakitkan. Dan tanpa sadar, kita pun menahan diri dari kebahagiaan yang mungkin sedang menunggu di depan. Kalau kamu saat ini merasa seperti itu, ragu untuk mencoba karena takut mengulang kesalahan lama, cobalah perlahan meyakinkan dirimu bahwa kali ini bisa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu sudah berubah. Kamu sudah belajar dari luka itu, kamu sudah tumbuh dari kesalahan itu. Dan pertumbuhan itulah yang akan membuat hasilnya kali ini tidak sama. Keraguan juga bisa muncul karena kamu terlalu keras pada diri sendiri. Kamu menuntut agar dirimu selalu tahu apa yang benar, selalu membuat keputusan yang tepat, tapi manusia bukan mesin yang selalu akurat. Kadang kamu hanya bisa memilih dengan informasi yang kamu punya saat ini, dengan hati yang kamu miliki saat ini. Dan kalau suatu hari nanti kamu tahu bahwa pilihanmu tidak sepenuhnya benar, itu tidak apa-apa. Kamu bisa memperbaikinya. Hidup memberi ruang untuk mencoba lagi. Kamu tidak perlu memaksakan diri menjadi orang yang serba tahu. Kadang menerima bahwa kamu sedang belajar saja sudah cukup untuk membuat hati lebih ringan. Kamu boleh bingung, boleh takut, boleh salah. Semua itu bagian dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Jangan biarkan keraguan membuatmu lupa bahwa kamu juga berhak untuk tidak sempurna. Banyak orang berpikir bahwa rasa ragu harus dihilangkan supaya bisa maju. Tapi sebenarnya yang perlu dilakukan bukan menghilangkan, melainkan mengelola. Rasa ragu tidak selalu harus dihapus. Ia bisa dijadikan pengingat agar kamu melangkah dengan hati-hati, bukan berhenti sama sekali. Seperti api kecil yang kalau dibiarkan bisa membakar, tapi kalau dikendalikan
bisa memberi kehangatan. Keraguan pun begitu. Jika kamu pahami dengan benar, ia bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Ketika kamu merasa ragu, cobalah berbicara dengan dirimu sendiri dengan lembut. Jangan dengan nada marah atau menyalahkan. Katakan pada dirimu, "Aku paham kamu takut. Tapi tidak apa-apa, kita bisa pelan-pelan." Dengan begitu, kamu tidak menolak rasa itu, tapi juga tidak membiarkannya menguasai hidupmu. Karena seringkali yang kamu butuhkan bukan keberanian besar, tapi ketenangan kecil di dalam hati yang berkata, "Aku akan mencoba lagi." Keraguan memang bisa membuat langkahmu terasa berat, tapi di saat yang sama, ia juga melatih kesabaran. Ia mengajarkanmu untuk menunggu, untuk mendengarkan, untuk menimbang tanpa terburu-buru. Ia memintamu menatap ke dalam, bukan keluar. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang sebenarnya kamu takutkan, dan apa yang selama ini kamu abaikan. Mungkin kamu pernah berada di titik di mana kamu berkata pada diri sendiri, "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Rasanya semua pintu tertutup, semua jalan buntu." Tapi seringkali di titik seperti itulah perubahan besar mulai tumbuh. Karena saat kamu tidak tahu lagi kemana harus melangkah, kamu mulai belajar berserah. Kamu mulai percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Entah itu takdir, waktu, atau kuasa Tuhan yang selalu punya rencana yang tidak pernah kamu duga. Dan anehnya, justru ketika kamu berhenti memaksakan, hidup mulai bergerak kembali. Jalan yang sebelumnya buntu tiba-tiba terbuka. Bukan karena kamu menemukan jawabannya, tapi karena kamu mulai tenang menghadapi ketidaktahuan. Kamu tidak lagi panik mencari kepastian, karena kamu tahu tidak semua hal harus segera dimengerti untuk bisa dijalani. Hidup seringkali seperti itu. Ia membeli kabut agar kamu belajar mempercayai langkahmu sendiri. Ia mengajarkanmu untuk mendengarkan hatimu lebih dalam. Sebab tanpa itu semua, kamu mungkin tidak akan pernah benar-benar tahu apa artinya percaya. Jadi, untukmu yang masih memendam banyak tanya dalam hati, jangan terburu-buru mencari semua jawabannya sekaligus. Kadang, jawaban tidak datang dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk kejadian yang perlahan kamu alami. Satu hari kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua hal yang dulu kamu ragukan ternyata sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih baik. Kamu tidak harus memahami semuanya sekarang. Tidak apa-apa jika saat ini kamu hanya mampu menjalani hari demi hari tanpa tahu pasti arahmu. Karena selama kamu masih berusaha untuk memahami dirimu sendiri, kamu tidak sedang tersesat. Kamu hanya sedang berjalan di jalan yang belum kamu kenali. Dan percayalah, suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Oh, ternyata ini alasannya." Semua kebingungan, rasa takut, dan ragu itu akan berubah menjadi potongan-potongan puzzle yang membentuk gambaran besar tentang hidupmu. Kamu hanya perlu bersabar sampai semuanya menyatu. Jadi, untuk sekarang, berhentilah menganggap keraguan sebagai musuh. Anggap saja ia sebagai bagian dari cerita hidupmu yang sedang kamu tulis. Setiap rasa ragu yang kamu lewati akan menjadi halaman penting dalam kisah keberanianmu nanti. Sebab, keberanian sejati bukan berarti tidak takut, melainkan tetap berjalan meski takut masih terasa di dada. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Keraguan seringkali muncul karena kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Saat sesuatu dalam dirimu mulai tumbuh, pola pikirmu mulai berubah, dan arah hidupmu mulai bergeser, hati akan merespons dengan rasa tidak nyaman. Ketidakpastian itu bukan pertanda kamu salah jalan, melainkan tanda bahwa kamu sedang melangkah keluar dari zona lama menuju sesuatu yang baru. Dan setiap perubahan besar dalam hidup memang selalu diawali oleh rasa ragu. Coba ingat kembali, setiap kali kamu pernah tumbuh, apakah prosesnya mudah? Tidak. Ada rasa takut, bingung, bahkan kehilangan. Tapi tanpa semua itu,
kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Sama halnya dengan keraguan yang kamu rasakan sekarang, ia mungkin sedang menguji kesiapanmu untuk tumbuh lebih jauh dari sebelumnya. Terkadang hati tahu arah yang benar, tapi pikiran terlalu sibuk mencari alasan untuk menundanya. Pikiran ingin bukti dulu baru percaya, sementara hati ingin percaya dulu baru melihat buktinya. Di sanalah sering terjadi tarik-menarik yang melelahkan di dalam diri. Kamu ingin yakin, tapi logika terus bertanya, bagaimana kalau nanti gagal? Padahal gagal pun tidak selalu berarti akhir. Kadang itu hanyalah cara lain untuk diarahkan ke tempat yang lebih tepat. Mungkin kamu sedang berada di masa di mana banyak hal tidak berjalan sesuai harapan. Kamu sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum terlihat. Kamu sudah berdoa, tapi jawaban belum datang. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah jalan ini benar? Apakah aku salah langkah? Di titik itu, rasa ragu menjadi semakin kuat, membuatmu ingin menyerah. Tapi mungkin justru disitulah kamu sedang diuji untuk tetap percaya meski belum melihat hasilnya. Percaya tanpa bukti memang sulit, tapi di sanalah kekuatan batin seseorang diuji, sebab keyakinan sejati bukan muncul karena semuanya mudah, melainkan karena kamu tetap bertahan walau semuanya belum pasti. Tuhan tidak selalu memberi kepastian di awal. Kadang Ia hanya memberi tanda-tanda kecil untuk kamu ikuti. Dan tanda-tanda itu hanya bisa kamu rasakan ketika kamu tenang, bukan saat kamu sibuk melawan rasa ragu itu. Ketika kamu merasa ragu, mungkin itu juga saatnya belajar memperlambat langkah. Dunia sering membuat kita terburu-buru, selalu ingin cepat sukses, cepat bahagia, cepat tahu hasil. Tapi keraguan memintamu untuk berhenti sejenak, melihat lagi arah, dan memastikan langkahmu bukan sekadar pelarian dari ketakutan. Mungkin kamu perlu berhenti bukan karena menyerah, tapi karena kamu perlu mendengar kembali suaramu sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang tampak yakin, tapi sesungguhnya sedang menutupi ketakutannya. Mereka terlihat percaya diri, padahal di dalamnya pun penuh pertanyaan. Maka jangan merasa rendah diri hanya karena kamu masih ragu. Keraguanmu tidak membuatmu kalah. Justru ia menunjukkan bahwa kamu masih punya kesadaran untuk tidak berjalan buta-buta. Orang yang bijak bukan yang tidak pernah ragu, tapi yang tahu bagaimana berdamai dengan ragunya. Dan berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai artinya menerima bahwa tidak semua hal akan segera jelas, tapi kamu tetap memilih untuk berjalan. Kamu berhenti menuntut kepastian mutlak dan mulai percaya pada irama waktu. Sebab seringkali jawaban datang bukan saat kamu sibuk mencarinya, tapi saat kamu siap menerimanya. Mungkin ada sesuatu yang sedang kamu perjuangkan saat ini, sebuah impian, hubungan, atau bahkan dirimu sendiri. Dan mungkin kamu mulai goyah karena jalannya terasa lambat, penuh hambatan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap berarti. Tidak semua pertumbuhan terlihat dari luar. Ada hal-hal yang tumbuh dalam diam, seperti akar yang menembus tanah sebelum batangnya muncul ke permukaan. Keraguan kadang membuatmu ingin menyerah sebelum waktunya, padahal mungkin kamu sudah sangat dekat dengan hasil yang kamu tunggu. Seperti orang yang menggali tanah untuk mencari air, lalu berhenti hanya beberapa sentimeter sebelum mencapai sumbernya. Jangan biarkan rasa ragu membuatmu berhenti terlalu cepat. Kadang kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi. Dan kalaupun kamu benar-benar lelah, tidak apa-apa untuk berhenti sebentar. Istirahat bukan berarti kalah. Justru dengan beristirahat, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk pulih dan berpikir jernih. Karena keputusan terbaik tidak lahir dari kepala yang lelah dan hati yang kacau. Ketika kamu menenangkan diri, kamu akan mulai sadar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan segera. Beberapa pertanyaan akan menemukan jawabannya seiring waktu. Beberapa ketakutan akan reda seiring kamu berani menghadapinya. Dan beberapa keputusan yang kamu tunda, suatu hari akan terasa lebih mudah diambil ketika hatimu sudah siap. Rasa ragu juga seringkali mengajarkan kamu tentang keikhlasan, bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, bahwa terkadang hasil bukanlah hal yang paling penting, tapi proses yang kamu jalani dengan tulus. Ketika kamu belajar untuk ikhlas, kamu akan mulai menyadari bahwa bahkan di tengah keraguan pun,
ada ketenangan yang bisa kamu rasakan. Sebab kamu tahu bahwa apapun hasilnya nanti, kamu sudah berusaha sebaik yang kamu bisa. Hidup tidak menuntut kamu untuk selalu yakin. Hidup hanya ingin kamu terus mencoba, terus berjalan, terus mempercayai prosesnya. Keyakinan akan tumbuh perlahan seperti cahaya pagi yang menyusup perlahan di balik kabut. Mungkin kamu belum bisa melihat jelas sekarang, tapi itu tidak berarti cahaya itu tidak ada. Keraguan tidak akan hilang selamanya, bahkan ketika kamu sudah melewati banyak hal. Tapi setiap kali kamu berani melangkah meski ragu, kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu belajar bahwa rasa takut itu bukan alasan untuk berhenti, melainkan pengingat untuk melangkah dengan kesadaran. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu bisa berkata, "Aku tidak lagi takut dengan keraguanku." Bukan karena kamu sudah punya semua jawabannya, tapi karena kamu tahu bagaimana caranya tetap tenang di tengah ketidakpastian. Kamu tidak lagi butuh kepastian dari luar, karena kamu sudah menemukan kedamaian di dalam diri. Mungkin itu yang disebut dengan kedewasaan. Bukan berarti tidak pernah ragu, tapi mampu hidup berdampingan dengan keraguan tanpa kehilangan arah. Kamu mulai percaya bahwa hidup tidak harus selalu bisa ditebak, dan justru disitulah keindahannya. Ada ruang untuk kejutan, untuk kebetulan yang indah, untuk hal-hal yang datang di luar rencana, tapi ternyata membawa makna besar. Jadi, ketika kamu kembali merasa ragu nanti, ingatlah, itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Dan setiap pertumbuhan membutuhkan waktu, keberanian, dan kesabaran. Kamu hanya perlu terus berjalan, perlahan tapi pasti, dengan hati yang tetap terbuka pada segala kemungkinan. Jika kamu sampai di titik ini, artinya kamu sudah melewati begitu banyak hal yang mungkin tidak kamu sadari. Kamu sudah melewati hari-hari penuh tanya, malam-malam yang gelisah, dan detik-detik di mana kamu hampir menyerah, tapi memilih bertahan. Mungkin kamu belum menemukan semua jawaban, tapi percayalah, kamu sudah jauh lebih kuat dari saat pertama kali kamu merasa ragu. Keraguan yang dulu membuatmu takut, kini perlahan berubah menjadi bagian dari dirimu yang lebih bijak. Rasa ragu tidak selamanya buruk. Ia seperti kabut di pagi hari yang menutupi pandangan, tapi juga memberi waktu bagi matahari untuk perlahan muncul. Ia memintamu untuk sabar, untuk berhenti terburu-buru, dan untuk mempercayai proses hidup yang seringkali tidak bisa dipahami sepenuhnya. Kamu belajar bahwa keyakinan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan sesuatu yang tumbuh dari keberanian kecil yang kamu kumpulkan setiap hari. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu memilih untuk tetap melangkah meski hatimu ragu, kamu sedang membangun sesuatu di dalam dirimu. Kepercayaan. Bukan kepercayaan pada dunia luar yang berubah-ubah, tapi kepercayaan pada dirimu sendiri. Bahwa apapun yang terjadi, kamu bisa menghadapinya. Dan kepercayaan pada diri sendiri itu jauh lebih berharga daripada kepastian apapun yang bisa dijanjikan oleh dunia. Hidup akan terus memberimu alasan untuk ragu. Akan ada keputusan baru, tantangan baru, dan situasi yang lagi-lagi membuatmu bertanya, apakah ini benar? Tapi setiap kali rasa itu datang, kamu bisa tersenyum karena kamu tahu cara menghadapinya. Kamu tidak lagi terjebak dalam ketakutan yang sama. Kamu tahu bahwa rasa ragu itu hanya tamu sementara yang datang untuk memastikan bahwa kamu tidak berjalan tanpa arah. Sekarang coba pandang dirimu. Lihat perjalanan yang sudah kamu tempuh. Semua kegelisahan, semua kebingungan, semua waktu yang kamu kira terbuang, semua itu ternyata membawamu ke titik ini. Kamu mungkin belum sampai di tujuan, tapi kamu sudah jauh dari tempat kamu memulai. Dan itu adalah sesuatu yang pantas kamu syukuri. Keraguan mengajarkanmu untuk menghargai setiap langkah kecil, bahwa tidak ada keberanian yang terlalu sepele, bahwa bahkan satu keputusan kecil, seperti memilih untuk tidak menyerah hari ini, adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kamu mencapai tujuan yang penting, tapi seberapa dalam kamu memahami dirimu
selama perjalanan itu berlangsung. Kadang hidup tidak memberi jawaban karena ia ingin kamu menciptakan sendiri maknanya. Ia tidak memberi jalan yang jelas karena ia ingin kamu belajar mempercayai langkahmu. Ia tidak selalu memberi kepastian karena ia ingin kamu belajar bahwa keindahan hidup justru terletak pada ketidakpastian itu sendiri. Kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang menunggu di depan, dan justru disitulah ruang bagi keajaiban untuk masuk. Keraguan, bila kamu terima dengan lapang, akan berubah menjadi teman perjalanan yang lembut. Ia tidak lagi menakutkan. Ia hanya datang sesekali untuk memastikan kamu masih sadar, masih peduli dengan arahmu, dan tidak berjalan dengan sombong. Ia mengingatkanmu bahwa kamu manusia, bukan makhluk yang selalu tahu segalanya, tapi makhluk yang belajar, jatuh, bangkit, dan terus mencari makna di setiap langkahnya. Terkadang kamu akan melihat kembali masa-masa penuh ragu itu dan menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Bahwa yang paling berharga bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana kamu tetap memilih melangkah di saat semuanya tidak pasti. Bahwa di balik semua kebingungan, ternyata ada keberanian yang diam-diam tumbuh tanpa kamu sadari. Dan keberanian itulah yang akhirnya membawa kamu ke titik yang kamu impikan. Mungkin hari ini kamu masih belum tahu kemana arah hidupmu akan pergi. Tapi tidak apa-apa. Tidak semua orang harus punya rencana besar. Tidak semua orang harus tahu apa yang akan mereka lakukan 5 tahun ke depan. Kadang cukup dengan menjalani hari ini dengan niat baik, dan hati yang terbuka sudah merupakan langkah besar. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat menemukan arah, tapi perjalanan untuk menjadi paling damai dengan langkah yang kamu pilih. Sebab keyakinan bukanlah ketiadaan rasa ragu, tapi kemampuan untuk tetap bergerak di tengahnya. Kamu tidak perlu menunggu sampai rasa takut benar-benar hilang untuk memulai sesuatu. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu bisa melangkah dengan hati yang tulus. Karena setiap langkah yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan jika suatu hari kamu merasa ragu lagi tentang mimpi, tentang cinta, tentang masa depan, ingatlah bahwa kamu sudah pernah melewati rasa ini sebelumnya. Kamu pernah berdiri di tengah kebingungan, tapi akhirnya kamu tetap bertahan. Kamu pernah merasa tidak yakin, tapi nyatanya kamu masih di sini, masih hidup, masih berjuang. Itu berarti kamu mampu. Tidak ada yang salah dengan berjalan pelan. Tidak ada yang salah dengan berhenti sejenak untuk menata napas. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling menikmati perjalanan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Maka berjalanlah sesuai iramamu. Jangan tergesa hanya karena dunia tampak berlari. Keraguan mungkin akan selalu datang, tapi ia tidak akan pernah bisa menguasaimu sepenuhnya jika kamu terus percaya pada dirimu. Kamu bisa mendengarkannya tanpa harus menuruti setiap ketakutannya. Kamu bisa menyadari keberadaannya tanpa harus tunduk padanya. Kamu bisa hidup berdampingan dengan rasa ragu tanpa kehilangan arah. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia. Setiap langkah, setiap kebimbangan, setiap air mata, semua menjadi bagian dari kisah yang membentuk siapa kamu sekarang. Kamu tidak akan menjadi dirimu yang hari ini tanpa semua itu. Jadi jangan lagi mengutuk masa ragu itu. Ucapkan terima kasih padanya. Karena berkat keraguan itulah kamu belajar untuk percaya. Untukmu yang saat ini memiliki keraguan, semoga tulisan ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu segalanya. Bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dan mengatur napas. Bahwa tidak apa-apa untuk merasa takut. Tapi di balik semua itu, jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu akan menemukan jalannya. Dan ketika hari itu tiba, hari di mana kamu akhirnya tahu kenapa semua harus terasa membingungkan dulu, kamu akan tersenyum. Karena kamu akan sadar bahwa semua kebingungan itu bukan tanpa arti. Ia adalah bagian dari rencana yang indah. Ia adalah bukti bahwa kamu sudah berani, bahkan ketika kamu tidak yakin. Dan keberanian itulah pada akhirnya yang menjadi kemenangan yang paling sejati. Jadi, berjalanlah lagi.
dengan langkah yang mungkin masih gemetar, tapi penuh harapan. Tidak harus cepat, tidak harus yakin sepenuhnya. Cukup dengan keyakinan kecil di dalam hati yang berkata, "Aku tidak tahu kemana hidup aku akan membawaku, tapi aku akan terus berjalan." Sebab pada akhirnya bukan kepastian yang membuat hidup ini bermakna, tapi keberanian untuk tetap melangkah, bahkan ketika hati masih diliputi keraguan.